Haleluya. Motivasi Infinity Ministry dengan tema pentingnya baptisan air. Tatkala Yohanes berkata kepada Yesus, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, "Biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Jelas bahwa baptisan air adalah kehendak Allah. Baptisan air sepatutnya dilakukan dan dilaksanakan untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Proses baptisan air sebagai sebuah liturgi di dalam gereja membutuhkan waktu yang tidak lama. Dalam waktu beberapa detik, tubuh ditenggelamkan ke dalam air lalu muncul di permukaan, maka proses baptisan air sudah selesai dilakukan. Namun, hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa baptisan air merupakan sebuah komitmen yang bernilai dan berdampak kekal. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Esensi dari sebuah baptisan air adalah komitmen kudus untuk dibaptis di dalam kematian bersama Yesus sebagai sebuah komitmen yang berdampak kekal. Roma 6 ayat yang ketiga, "Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya?" Ayat 4 dari Roma 6 menjelaskan hal ini. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sangat penting sekali memaknai baptisan air selain sebagai kehendak Allah dari sisi Allah, maka dari sisi kita, dari sisi umat tebusan, dari sisi orang yang mengambil komitmen untuk dibaptis, baptisan air adalah sebuah komitmen yang kudus yang berdampak kekal untuk dikuburkan bersama-sama dengan Kristus oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita yang dibaptis akan hidup dalam suatu hidup yang baru setelah keluar dari air. Setiap orang yang mengambil keputusan untuk dibaptis akan hidup dan wajib hidup dalam hidup yang baru. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Setelah dibaptis, seorang murid Yesus wajib mempertanggungjawabkan komitmen untuk hidup yang baru. Harus diakui saudara, memang mudah untuk memulai, namun dibutuhkan ketekunan, kesetiaan, integritas, dan pengabdian tanpa batas untuk menghidupi dan mempertahankan suatu hidup yang baru yang dikatakan sebagai ciptaan yang baru. Baptisan air sangatlah penting sebagai awal dari sebuah hidup baru, sebagai ciptaan baru, suatu kehidupan yang seperti Yesus, yaitu sebuah kehidupan yang mati terhadap dosa. Roma 6 ayat yang ke-11 dan 12. "Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaknya dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya." Baptisan air bukanlah sebuah titik diam, tetapi sebuah garis komitmen yang berdampak kekal, yang membutuhkan tekad yang kuat untuk dibaharui dari sehari ke sehari di dalam roh dan pikiran. Membutuhkan tekad yang kuat untuk berjalan bersama Yesus setiap hari, sangkal diri dan pikul salib, sampai kita yang mengambil komitmen untuk dibaptis benar-benar dikuburkan bersama-sama dengan Kristus oleh baptisan dalam kematian, mencapai keserupaan dengan Kristus dalam karakter, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Puji Tuhan, selamat berjuang untuk berproses sampai kita sekalian yang telah mengenakan manusia baru terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalidnya. Immanuel sampai Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus datanglah. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.